Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'rijul Qabul. Bab yang sedang dan akan kita akan bahas sekarang bab ziarah kubur. Ziarah kubur adalah bagian dari syariat dan sangat-sangat dianjurkan, diperintahkan untuk kita lakukan. Sehingga sangat bagus untuk diamalkan oleh kaum muslimin. Cuma pada prakteknya kita harus menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari beberapa kesalahan, penyimpangan, bahkan perkara yang dilarang selama ziarah kubur tersebut. Secara rinci, ziarah kubur terbagi kepada 3 jenis. Berkata mu'allif rahimahullah dalam bab ziyaratul maqabir wa aqsamuha, wa tanqasimu ziyarah ila 3 aqsam. Dalam bab ziarah kubur dan jenis-jenisnya atau macam-macamnya, mu'allif menyatakan ziarah kubur terbagi kepada 3 jenis. Jenis yang pertama disebut ziarah syar'iyah. Ziarah yang syar'i, sesuai dengan aturan syariat dan disyariatkan. Apakah ziarah syar'iyah? Hiya ziyaratul qubur litudzakkirad darul akhirah wa du'a lil amwat li amwatil muslimin wa nafsihi kama 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul. Ziarah syar'iyah adalah ziarah kubur dalam rangka mengingatkan kita terhadap negeri akhirat, mengingatkan bahwa kita akan mati seperti yang kita ziarahi. Juga dalam rangka mendoakan, baik doa untuk si mayit atau untuk diri sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita akan hal itu. Duna syaddin lirrihal, tanpa memayah-mayahkan diri, memberat-beratkan diri. Juga tanpa melakukan atau mengatakan ucapan dan perbuatan yang syirik atau minimalnya yang bid'ah atau yang buruk. Jadi ketika berziarah, pertama niat ziarah itu mengingatkan kita bahwa kita akan mati, mengingatkan kita bahwa kita akan berpindah ke alam barzakh, berlanjut ke alam akhirat untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu mendoakan si mayit yang dikuburkan, walaupun mayit ini orang soleh, wali Allah,
bahkan umpama dijamin masuk surga seperti para sahabat, tetap doakan. Bukankah tanpa didoakan pun mereka selamat, mereka masuk surga? Iya. Untuk apa didoakan? Untuk memperoleh feedback kepada kita. Doa kita diaminkan oleh malaikat. Malaikat mendoakan dengan isi doa yang sama yang kita panjatkan bagi si mayit. Kita didoakan oleh malaikat dengan isi doa yang sama seperti doa kita bagi si mayit. Itu feedbacknya. Kemudian diterapkan adab-adab sunnah ketika berziarahnya. Seperti masuknya ada doa Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Buka sendal atau sepatu, jangan dipakai, jangan melangkahi kuburan, menginjak kuburan, menduduki kuburan. Pilih jalan yang tidak ada kuburannya. Lalu setelah itu berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Boleh kuburan ada di hadapan kita, selama itu di arah kiblat. Adapun kalau umpama membelakangi kiblat menghadap kuburan, ini yang keliru. Menghadaplah kiblat walaupun kuburan ada di depan kita, tidak masalah. Adapun menghadap kuburan membelakangi kiblat, ini masalah. Nah, dalil yang menyatakan disunnahkannya, disyariatkannya ziarah kubur adalah sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, ala fazuruha, fa innaha turiqul qalba wa tadma'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hajra. Aku dulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Pernah ada larangan. Sekarang saya akan ziarah. Karena ziarah itu bisa melunakkan hati yang keras, bisa mengucurkan air mata dan mengingatkan kepada akhirat. Dan jangan kalian mengatakan hajra selama ziarah kubur. Hajra maksudnya perkataan yang secara syar'i dilarang. Meratap, meraung-raung, atau mengatakan kata-kata buruk dengan mengatakan, aduh kita celaka, kita sengsara setelah tidak ada engkau. Nggak boleh. Nanti diaminkan oleh malaikat. Itu hajro, jangan berkata yang buruk. Hadis tersebut yang barusan sahih, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Dan boleh berziarah ke kuburan tertentu atau ke kuburan secara umum, termasuk bolehnya berziarah ke kuburan orang kafir. Dengan catatan tidak boleh mendoakan orang kafir yang kuburkan di sana. Karena apa? Karena terlarang mendoakan ampunan, rahmat, kebaikan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, sekalipun itu orang tua sendiri. Lalu untuk apa ziarah? Untuk selain itu, mengingatkan kita bahwa kita akan mati, mengingatkan akhirat, melunakkan hati, membuat air mata tertumpah karena ingat dosa dan takut azab, berdoa untuk diri sendiri agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena mengingat kematian luar biasa dampak baiknya bagi kita. Salah satu amalan yang bisa mengingatkan kita kepada kematian adalah ziarah kubur. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut." Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu mati.
Oleh karena itulah maka orang yang banyak mengingat kematian, dia akan terdorong untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Karena kematian itu tidak menunggu kesiapan kita. Siap tidak siap, kematian datang, kita mati. Tidak menunggu tobatnya kita, mau tobat mau tidak, waktunya sudah tiba, kita akan mati. Takut mati itu datang mendadak, setiap saat dia harus siap. Dan ini orang yang cerdas. Sebagaimana ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan fa ulaika humul akyas. Orang yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang tercerdas. Kenapa disebut cerdas? Ya, karena dia tahu dan yakin, semua orang juga tahu, dunia ini pasti ditinggalkan. Harta, tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua ditinggalkan. Yang tersisa hisab atas seluruh yang pernah kita miliki dan pernah kita nikmati. Jadi beban. Akhirat pasti kita alami, pasti kita datangi, pasti kita jalani, nggak bisa menghindar. Dan kehidupan akhirat abadi selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Kehidupan dunia pasti ada akhirnya. Maka orang yang cerdas akan memilih kehidupan abadi dengan mengabaikan kehidupan yang sementara. Cerdasnya cerdas. Ulaika al-aqyas. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Nah, salah satu penyebab orang banyak mengingat kematian adalah ziarah kubur. Maka berkata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah yang dinukil Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, beliau menyatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathatin. Siapa orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Pertama, ta'jilut taubah. Dia akan bersegera taubat. Ingat mati, cepat taubat. Ingat mati, cepat taubat. Khawatir kematian datang mendadak, sementara dosa, noda, kesalahan masih bertumpuk. Maka dia akan terdorong untuk menyegerakan taubat. Yang kedua, waridha bil kafaf. Dia ridho dengan apa yang telah mencukupi dirinya dari karunia, rizki dan ketetapan Allah. Ridho walaupun sedikit, asal cukup untuk menopang badan kita untuk melaksanakan kewajiban, cukup. Karena dunia akan ditinggalkan. Dan ketiga, wan nasyata fil ibadah. Dia bersemangat dalam ibadah, rajin ibadahnya. Ini 3 kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang banyak mengingat kematian. Salah satu pendorong orang mengingat kematian adalah ziarah kubur. Makanya kata Nabi SAW, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kematian. Melalaikan kematian bahaya. Lupa, sengaja dilupakan, atau memang tidak diingat-ingat, akibatnya dia terlena, tidak mempersiapkan diri dengan anggapan saya masih lama hidupnya lah, nanti aja tobat mah kalau sudah tua, kalau sudah sakit-sakitan.
Kalau ada isyarat-isyarat nggak akan lama lagi nih hidup baru taubat kan gitu. Disangkanya kematian itu karena umur, karena penyakit. Kalau masih muda, masih segar bugar, wah masih lama mati. Disangkanya begitu. Enggak. Mati bukan karena sakit, mati bukan karena tua, mati karena ajal yang telah Allah tetapkan waktunya. Inna likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan la yastaqdimun. Setiap orang ajalnya sudah ditetapkan, waktu kematian. Dan bila ajalnya datang tak bisa diundur walaupun sedetik ataupun dipajukan. Walaupun masih muda, segar bugar, kematian tidak diduga penyebabnya. Semua orang yang mati di suatu waktu, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di waktu itu, di tempat itu. Enggak. Makanya banyak orang yang mati padahal dia punya banyak agenda, janji, planning, rencana akan ini, akan itu, 2 bulan lagi, setahun lagi, sekian tahun lagi, mati. Ada yang begitu? Banyak. Semua orang yang mati di suatu waktu sama sekali dia tidak menyangka akan mati di waktu itu. Kita juga begitu. Kayaknya kematian masih lama nih. Nggak tahu kapan ajalnya tiba. Makanya orang yang lalai, lupa terhadap kematian, lalai dari mempersiapkan diri menghadapi kematian, dia tidak akan segera tobat, menunda. Dia juga malas dalam beribadah. Seringkali tidak qanaah, tidak ridha terhadap apa yang Allah berikan hanya karena tidak sesuai harapan. Harapannya ingin dapat 10 dikasih 2, padahal 2 juga sudah berlebih. Kita butuhnya cuma 1, Allah memberi 2, kita berharap dapat 10, kecewa. Makanya kelanjutan perkataan Imam Ad-Daqqaq tadi, waman nasyal maut uqiba bisalasatin. Siapa orang yang melupakan kematian, dia akan diazab dengan 3 keburukan. Pertama, 3 keburukan ini adalah taswifut taubah, menunda-nunda taubat, entar aja. Disangkanya kematian itu tidak akan mendatangi kita sebelum tobat kita. Enggak, kematian enggak menunggu tobat kita. Kematian enggak peduli kita siap atau tidak. Siap tidak siap, saatnya tiba akan datang. Enggak bisa diundur. Ini bahaya pertama bagi orang yang lalai kepada kematian. Dia akan menunda-nunda tobat. Kedua, adamur ridha bil kafaf, tarkur ridha bil kafaf. Dia tidak ridha terhadap apa yang telah mencukupi dirinya dari pemberian Allah. Allah memberi cukup bahkan lebih, dia merasa kurang selalu. Dan yang ketiga, at-takatsul fil ibadah, malas ibadah, berat untuk beramal soleh. Nih 3 risiko sebagai sanksi dari Allah kepada orang yang mengabaikan mengingat kematian. Maka kata Nabi SAW, akthiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian, memperbanyak mengingat-ingat kematian sebagai penghancur kelezatan. Salah satu upaya untuk bisa mengingat kematian, ziarah kubur. Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, in azurul kubur famadha aqul? Wahai Rasulullah, kalau aku mau ziarah kubur, doa apa yang harus aku baca?
Beliau menjawab, quli assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Katakan olehmu, assalamualaikum wahai ahli kubur, dari kalangan muslim, mukmin dan muslimin, kami insyaallah akan segera menyusul. Kita pasti menyusul mereka. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita meminta keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Ini doa ketika ziarah kubur. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Muslim ada kalimat tambahan dalam doanya, yarhamullahul mutaqaddimina minna minkum wal mutaakhirin. Semoga Allah merahmati kami dan kalian, baik yang lebih dahulu ataupun yang kemudian. Semoga yang masih hidup dirahmati, yang sudah mati dirahmati, dan yang masih hidup dirahmati ketika kematiannya. Jadi ini doa yang Nabi ajarkan ketika ziaratul kubur, yang menunjukkan ziarah kubur dianjurkan. Tapi ada syaratnya, jangan memayah-mayahkan diri, memaksa-maksakan diri menempuh perjalanan yang jauh, mengeluarkan biaya yang sangat banyak, memakan waktu yang sangat lama sekedar untuk ziarah kubur. Tidak boleh. Yang boleh seperti itu cuma ketiga tempat. Boleh memayah-mayahkan diri, keluar uang ratusan atau puluhan juta, memakan waktu yang lama, berlelah-lelah untuk mengadakan perjalanan, boleh, tapi cuma ketiga tempat. 3 masjid yang paling utama di alam jagat, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh tushaddur rihal, memayah-mayahkan diri, memaksa-maksakan diri, melelah-lelahkan diri untuk berziarah, kecuali ketiga tempat, ketiga masjid. Pertama Masjidil Haram di Mekah, kedua Masjid hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, dan wal Masjidil Aqsa. Hadis ini juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kenapa 3 ini dibolehkan untuk memayah-mayahkan diri? Karena mengunjungi tempat itu pertama pasti untuk sholat. Kedua, sholat di sana berbeda dengan sholat di Masjid Al-Ukhwah ini. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjid Al-Haram di Makkah 100 kali lipat dibanding di Masjid Nabawi. Berarti dibanding Masjid Al-Ukhwah berapa? 100.000 kali lipat. Sholat kita sekali di Masjidil Haram sebanding dengan sholat 100.000 kali di Masjid Al-Ukhwah. Kalikan 100.000 kali itu berapa tahunan? Sehari kan 5 kali. Sebulan 150 kali. Setahun 150 kali 12 berapa? Kalikan aja sendirilah. Puluhan tahun untuk sekali sholat di sana, pahalanya. Makanya selama di sana itu manfaatkan. Makanya saya mah ya, tapi rahasia jangan diomong-omongan ke orang. Kalau ada paket umroh plus Taif, bukan menentang sok, tapi saya lebih baik tidak ikut ke Taifnya.
Mekah ke Taif itu berangkat habis sarapan, pulang malam, 4 kali sholat terlewat tuh di Masjidil Haram. Memang pasti di jalan sholat, tapi satu nilainya. Di Mekahnya 4 kali 400.000 tuh, zuhur, asar, maghrib, isya tuh. Kita ke sana ngejar sholatnya. Ayo sampai di sana piknik. Bukan haram, bukan terlarang, mangga teh teuing. Tapi sayang kan, kita ke Mekah ngajar apa? Ngajar Masjidil Haram, sholat di sana. Piknik. Kan lebar, sayang. Di Masjidil Aqsa, pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat berdasarkan riwayat yang sahih adalah 1/4 pahalanya dari sholat di Masjid Nabawi. Berarti 250 kali lipat dibanding Masjid Al-Ukhuwah. Ketiga masjid ini silakan kalian memayah-mayahkan diri untuk pergi ke 3 tempat itu karena keutamaan. Silakan keluarkan biaya puluhan ratusan juta, memakan waktu berhari-hari berminggu-minggu, ya, melelah-lelahkan diri, silakan. Selain ketiga ini jangan. Termasuk ziarah kubur yang kuburannya jauh. Untuk ke sana memayah-mayahkan diri. Termasuk kalau kita mau ke Madinah, niatkan ziarah ke Masjid Nabawi, bukan niat ziarah ke makam Nabi SAW atau Baqi. Niatnya. Tapi begitu sampai di sana, ya sempatkan ziarah ke kuburan. Ziarah ke makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar yang di satu lokasi. Sempatkan ziarah ke Baqi, kepada makam para sahabat yang ada di sana. Sempatkan ziarah ke Uhud. Ya, kalau sudah sampai di sana, keutamaannya besar. Jangan lupa sempatkan ziarah ke Masjid Quba, sholat di dalamnya. Man tatahhara min baitihi thumma ata Masjid Quba kana lahu ka'ajril umrah. Siapa orang yang wudu atau mandi bersuci di rumahnya lalu pergi ke Masjid Quba lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umroh. Umrohnya belum, kalau yang ke Madinah dulu, pahala umrohnya sudah dapat. Tapi umrohnya jangan di-cancel, udah dapat pulang, jangan, teruskan umroh. Makanya selalu ada ziarah ke Masjid Quba. Nabi SAW setiap Sabtu kana yazuru Masjid Quba kulla yaumi sabt masyan aw raqiba. Beliau selalu berziarah ke Masjid Quba setiap Sabtu, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Nah, kalau sampai di sana silakan. Tapi niat dari sini bukan untuk ziarah ke makam, tapi ziarah ke Masjid Nabi SAW. 1000 kali lipat di sana. Setelah sampai di sana harus disempatkan ziarah ke makam. Nah, jadi selain ketiga masjid ini jangan berpayah-payah mengeluarkan uang yang besar, tenaga yang banyak, waktu yang lama, perjalanan yang jauh sekedar untuk ziarah, kecuali ketiga tempat tadi. Ini pertama yang harus diperhatikan. Kedua, boleh nggak wanita ziarah kubur? Boleh, kalau ziarah. Yang terlarang ikut prosesi penguburan jangan. Kalau sudah meninggal ziarah boleh. Aisyah menziarahi makam saudaranya. Dan ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca, doa apa? Baca olehmu ini. Diajar oleh Nabi SAW. Menunjukkan boleh wanita ziarah kubur. Seandainya tidak boleh, Nabi tidak akan mengajarkan. Jangan, kamu jangan ziarah, kamu perempuan. Nggak begitu diajari. Cuma jangan keseringan. Tiap hari ziarah. Sekali ziarah berjam-jam. Pasti ada apa-apa itu. Mungkin mengungkit kesedihan, mengenang masa lalu, nostalgia, nangis, akhirnya dikhawatirkan meratap. Nggak boleh.
terlaknat perempuan yang terlalu sering ziarah kubur. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu la'ana zawwaratil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang zawwarat. Zawwarat itu sering berziarah ke kuburan. Itu hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Walhasil ziarah dalam batasan yang tadi terangkan itu disyariatkan. Silakan ziarah kubur. Walaupun yang diziarahi orang yang tidak kita kenal. Walaupun yang kita ziarahi orang kafir kuburannya, boleh, tapi tidak boleh mendoakan kebaikan, ampunan, rahmat bagi penghuni kubur. Untuk apa kalau kita ziarah? Ngambil pelajaran, ngambil ibrah, berdoa untuk diri sendiri. Silakan. Inilah jenis ziarah yang pertama, ziarah syar'iyah, ziarah masyru'ah, ziarah yang disyariatkan. Kita tidak anti ziarah kubur, silakan anjurkan. Kedua, jenis ziarah yang kedua, ziarah bid'iyah. Ini yang kita wanti-wanti. Apa itu ziarah bid'iyah? Wahia ma sahibuhal i'tikaf indal qabr au syaddur rihal awis sholah awit tawassul bi ahliha. Ziarah yang bid'ah ini adalah tidak syirik, tidak kufur pelakunya, hanya terjerumus ke dalam kebid'ahan. Apakah ziarah bid'ah itu? Yaitu ziarah dengan niat i'tikaf di samping kuburan untuk beribadah, atau memayah-mayahkan diri, mengeluarkan uang puluhan ratusan juta, menempuh perjalanan yang jauh, memakan waktu yang sangat lama sampai payah gitu, atau untuk sholat dan tawassul kepada penghuni kubur. Berkata Nabi SAW, pertama itu nggak ada asar, nggak ada riwayatnya. Berziarah kubur dalam rangka iktikaf di kuburan, beribadah di kuburan, sholat di kuburan, tawassul. Tawassul itu berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang sudah dikuburkan. Walaupun orang itu orang soleh, wali Allah, ulama besar. Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang mengada-adakan dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak. Ziarah dengan niat seperti itu adalah yang tidak dicontohkan. Kalau dilakukan terus dianggap bagian dari agama, berarti perkara baru dalam agama yang dulunya tidak ada, diada-adakan. Berkata Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian semua perkara baru dalam agama ya, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia yang baru tidak dihukumi bid'ah, silakan improvisasi. Adanya mikrofon, adanya internet, adanya TV, adanya handphone, itu urusan dunia, tidak dihukumi bid'ah karena bukan urusan agama. Boleh kita berkreasi, kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Tapi dalam masalah agama jangan berkreasi. Agama ini wahyu, tauqifi, baku dari surga, bikinan Allah untuk kita. Nggak boleh ditambah, dikurang atau dirubah yang berasal dari ijtihad ra'yu kita. Nggak boleh. Karena agama bukan produk akal, bukan produk manusia, tapi agama itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi perkara baru yang terlarang adalah masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Maka orang yang mengatakan kalau memang tidak boleh berbuat bina, kalau haji jangan pakai pesawat, pakai onta biar nyunnah. Ceramah jangan pakai mikrofon, jangan pakai kamera, itu bid'ah semua. Orang ini nggak paham. Itu urusan dunianya.
Kalau urusan dunia silahkan berkreasi, berimprovisasi, ijtihad sehebat mungkin selama manfaat boleh. Urusan agama jangan coba-coba nambah. Adapun hadis tentang ada orang buta datang kepada Nabi SAW berkata, Ud'ullaha ayyu'afiyani, wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku, agar bisa melek lagi gitu. Ada orang buta. Maka Nabi SAW bersabda, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Kalau kamu mau, aku akan berdoa untukmu. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar, itu lebih baik. Orang yang diberi ujian oleh Allah dengan diambil kedua matanya lalu sabar, gantinya surga sudah. Jaminannya surga, asal sabar. Orang yang tunanetra itu, surga sudah Allah ganti. Jadi mending didoakan sembuh tapi nggak ada jaminan surga, mending tetap buta tidak melihat, sabar, surga. Orang ini berkata, fad'uhu, doakan saja ya Rasulullah kepada Allah. Jadi dia ingin melek. Maka fa'amarahu ayyatawaddu'a fayuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadzal du'a. Nabi SAW memerintahkan orang itu untuk wudu, lalu membaguskan wudunya, lalu menyuruh orang itu untuk berdoa dengan doa yang diajarkan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi liyaqdiyalini. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Wa fi riwayah wa syafi'ni fihi. Nabi mengajarkan doa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku minta kepada engkau, wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepada engkau, binabiyika Muhammadin, melalui nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi, ya Allah, aku menghadap kepadamu sebagai Rabbku, fi hajati, untuk memenuhi kebutuhanku, litaqdiyali, agar engkau menunaikan kebutuhanku ini. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kepadaku. Ini diajarkan. Sebagian orang memahami hadis ini membolehkan tawasul kepada orang soleh. Contohnya, ini orang bertawasul kepada Nabi SAW. Makanya boleh tawasul katanya. Dibahas oleh para ulama, fahadal hadithu du'afahu kathiru minal ulama. Pertama, dari aspek sanad hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama. Dhaif, nggak bisa dipakai untuk hujjah. Kedua, wa in jazamna bisihhatih falaysa fihi annahu tawassulun bil ghaib au bil mayyit. Kedua, kalau ini dipastikan sahih, di dalamnya tidak terkandung bolehnya tawasul kepada yang sudah mati atau yang gaib, tapi tawasul kepada orang yang masih hidup, karena Nabi SAW ketika itu masih hidup, ada di sampingnya. Dan ma'ruf bahwa meminta doa kepada orang yang masih hidup, bertawasul kepada orang yang masih hidup, itu boleh. Termasuk tawasul yang dibolehkan, ada 3 jenis tawasul yang boleh. Tawasul kepada yang masih hidup, tolong dong doakan saya, doa kamu lebih makbul daripada saya. Para sahabat banyak meminta doa kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ukasyah menyatakan,
ketika Nabi SAW menyatakan ada 70.000 orang umatku masuk surga tanpa hisab, Ukasah langsung ngasuh, ya Rasulullah, ud'ullaha an ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk salah satu 70. Didoakan. Tawassul, ya. Apakah hanya kepada Nabi? Tidak, boleh. Kepada orang yang level kesolehannya di bawah pun boleh. Kata Nabi SAW kepada Umar tuh sahabat ahli surga dijamin. Dia berkata, Umar, kalau kamu nanti bertemu dengan orang yang namanya Uwais dari Qarn, Yaman, kamu minta doa kepada dia. Ini termasuk nubuah, mukjizat Nabi SAW. Uwaisnya belum ada, belum lahir, tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Tapi kalau kamu nanti bertemu dengan orang namanya Uwais, minta doa kepadanya. Setelah Nabi wafat diganti Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Umar berjumpa dengan Uwais. Ingat, mana Uwais? Ini, tolong doakan saya agar Allah mengampuni dosa saya. Tawassul kepada orang yang masih hidup dengan cara meminta didoakan, boleh. Jadi kalau tuh hadis itu dianggap sahih, boleh ya, tapi itu masih hidup. Sebagaimana ketika di zaman Nabi SAW pernah terjadi paceklik, kemarau panjang, orang kekeringan, hujan lama tidak turun, air sulit, banyak ternak mati, tumbuhan mati. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW berdoa, meminta hujan dan turun hujan. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar juga sudah wafat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar datang kepada paman Nabi alaihi salatu namanya Abbas bin Abdul Muttalib, minta agar Abbas berdoa kepada Allah minta hujan. Berkata Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabina fatusqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabina fasqina. Ya Allah, kata Umar, dulu kami bertawasul kepada engkau melalui Nabi kami Muhammad SAW agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang Nabi tidak ada. Kami bertawasul kepada engkau melalui paman Nabi kami agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Setelah Nabi wafat, Abbas memenuhi permintaan Umar, berdoa hujan turun. Makbul itu, tokcer ketika itu juga, ampuh. Umar tidak datang ke kuburan Nabi bertawasul kepada Nabi yang sudah wafat, tidak. Beliau lebih tahu syariat. Yang beliau lakukan tawasul kepada yang masih hidup, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, adapun tawasul kepada yang gaib, yang sudah mati, maka tidak ada syariat. Bertawasul untuk datang ke kuburan untuk bertawasul kepada orang yang sudah mati sesoleh apapun, tidak ada asal. Melakukannya yang kemudian dianggap bagian dari agama ini berarti mengada-ada ajaran agama yang tidak ada contohnya, maka ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi perkara baru dalam agama. Tadinya di zaman dulu tidak ada, diadakan sekarang dan dianggap bagian dari agama. Jauhi. Jadi inilah ziarah yang bid'ah, ziarah dalam rangka tawassul. Datang ke kuburan, wahai mbah, sampaikan kepada Allah agar Allah melancarkan rezeki saya. Itu tidak syirik karena mintanya kepada Allah, tapi melalui orang yang sudah mati.
itu perbuatan yang tidak syirik, tidak kufur, tapi terjerumus dalam kebid'ahan karena mengada-adakan amalan baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari zaman Nabi SAW. Jadi tidak boleh dihukumi musyrik pelakunya yang ziarah seperti tidak boleh. Tidak musyrik karena mintanya kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan orang yang dikuburkan ini lancarkan rezeki saya. Ini berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi melalui perantara kemuliaan orang yang sudah mati, ini bid'ah. Inilah jenis ziarah yang kedua yang terlarang. Tidak disyariatkan, bahkan dilarang. Ketiga, ini yang paling bahaya. Ziarah syirkiyah. Ziarah yang syirik. Apa ziarah yang syirik? Yaitu hiya du'aul maqburi nafsih. Waliyadzubillah. Wa su'aluhu ma la yaqdiru alaihi. Berdoa kepada si penghuni kubur, minta kepada orang yang dikuburkan di sana, minta kepada orang yang tidak mampu memberikan apa yang diminta. Wahai mbah, wahai wali Allah, wahai imam anu, lancarkan rezeki saya. Berarti berdoanya ke makhluk yang sudah mati. Berdoa kepada selain Allah itu syirik karena berdoa adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh kepada Allah. Ad-du'a wal ibadah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabah doamu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Siapa orang yang berdoa kepada yang lain selain kepada Allah, tidak ada burhan bagi orang itu. Hisabnya ada di sisi Allah dan tidak akan bahagia orang yang kafir seperti itu. Dalam ayat lain yang Allah terangkan dalam surah Yunus ayat 107, Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Jangan kamu berdoa kepada selain Allah, kepada yang tidak bisa memberi manfaat kepada kamu atau memberi madarat kepada kamu. Kalau kamu berbuat demikian, berdoa kepada selain Allah, kamu termasuk orang zalim. Kalau Allah menimpakan kemadaratan kepada kamu, tidak ada yang bisa melepaskan kamu dari kemadaratan itu kecuali Allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kamu, tak ada seorang pun yang mampu menolak karunia Allah kepadamu. Allah memberikan karunia ini kepada siapa saja hamba yang dikehendakinya, dan Dia Maha Pengampun dan Maha Rahim. Ayat yang senada dengan itu banyak yang melarang berdoa kepada selain Allah. Jangankan sudah mati, ketika orang soleh itu masih hidup lalu berdoa kepada orang itu, umpamanya Rasul SAW masih hidup lalu berdoa, "Ya Rasulullah, lancarkan rezeki saya." Nggak boleh. "Ya Rasulullah, ampuni dosa saya." Tidak boleh walaupun masih hidup. "Ya Rasulullah," umpamanya, "beri saya hidayah." Hidayah bukan milik Nabi SAW. Seandainya hidayah milik Nabi, niscaya Abu Thalib diberi hidayah. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Engkau, hai Muhammad, tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang beri hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
Jangankan itu tuh, Nabi SAW tidak mau dikultuskan. Termasuk dalam bentuk begitu beliau datang orang-orang berdiri menyambut, tidak. Apalagi lebih dari itu. Ketika Nabi SAW datang, para sahabat sedang pada duduk, langsung berdiri menyambut Nabi SAW. Apa kata beliau? Beliau menyatakan, la tuturuni kama ataratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Jangan kalian kultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Ibnu Maryam. Sungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakanlah aku ini hamba Allah dan utusannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak mau beliau dikultuskan. Sekarang orang bukan nabi, hanya berlevel umpama ustadz atau yang sejenisnya. Kalau nggak dikultuskan ngamuk tuh. Kalau orang bersalaman nggak cium tangannya marah tuh. Kamu nggak menghargai kiai, marah itu. Harus dicium, bahkan lebih rendah lebih senang dia. Nggak boleh kita membiarkan orang seperti itu mengkultuskan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Jin, perintah beliau kepada Nabi SAW. Kata Allah, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum dharra wa la rashada. Qul inni la yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Illa balagha minallahi wa rasulih wa risalatih. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Jin ayat 20-23, katakan oleh Muhammad, perintah Allah kepada Nabi SAW, aku ini hanya berdoa kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam hal berdoa dengan sesuatu pun. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Jangankan ke orang, ke malaikat aja nggak boleh. Kita tahu yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur rizki, menurunkan hujan, menghembuskan angin, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu malaikat Mikail. Dan punya bahasa kitanya anak buahnya. Itu tugas dari Allah kepada Mikail. Sebagaimana pertanyaan Nabi kepada Jibril, ya Jibril, alama Mikail, alamadha Mikail, atas tugas apa Mikail? Dijawab, alal qatr wan nabat, itu untuk mengatur turunnya hujan dan tumbuh-tumbuhan atas perintah Allah. Walaupun begitu nggak boleh kita berdoa kepada malaikat Mikail, wahai Mikail yang mengatur hujan atas wewenang dari Allah, turunkan hujan kepada kami. Nggak boleh. Karena berdoa kepada Mikail berarti ibadah kepada Mikail. Beribadah kepada selain, nggak boleh. Mikail nggak mungkin mengabulkan doa kita menurunkan hujan tanpa instruksi dari Allah. Berdoalah kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, nanti Allah suruh Mikail turunkan tuh hujan. Nanti Mikail menyuruh malaikat-malaikat bawahannya untuk mengatur. Kita kan pernah dan sekarang sedang dibahas, belum sampai kepada hadis ini. Ketika tugas malaikat Mikail. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Seseorang sedang berjalan di tengah padang pasir. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ini sahih hadis riwayat Imam Muslim. Suara itu menyatakan, asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan.
disebut namanya. Orang itu kaget, suara dari mana, dari langit. Tiba-tiba di suatu tempat awan berkumpul hitam lalu turun hujan. Di tempat itu aja dia datangi. Sampai di sana ada orang yang sedang mengatur aliran air hujan tadi ke kebunnya. Disapa, assalamualaikum ya Abdullah, masmuka, wahai hamba Allah, siapa namamu? Orang itu menjawab, ismi fulan, nama saya fulan. Ternyata itu nama yang disebut dalam suara tadi. Orang itu kaget, balik nanya, ya Abdullah, limadza sa'alta an ismi, wahai hamba Allah, kenapa engkau nanya namaku? Orang itu menyebut, tadi aku mendengar suara dari langit. Asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan, ternyata fulan itu engkau. Jadi hujan itu turun khusus di kebun dia, yang lainnya tidak. Sehingga hanya itu yang subur menghasilkan panen yang melimpah. Ya Abdullah, madza fa'alt? Wahai hamba Allah, apa sih yang telah engkau lakukan? Sampai kebunmu khusus dikasih hujan oleh Allah dan kebun yang lain tidak. Dia menjawab, kalau perkataanmu benar, sepertiga dari hasil panenku aku makan dengan keluargaku. Sepertiganya lagi aku jadikan modal pertanian berikutnya. Sisanya sepertiga lagi aku infakkan, aku sedekahkan. Oh, ini yang menyebabkan rizki melalui kebun orang itu mengalir terus. Ketika menerangkan hadis ini di buku Alam Malaikat Muqarrabun itu diterangkan, pertama, ini banyak faidah yang diambil dari hadis. Pertama, menyatakan mungkin itu suara malaikat Mikail memberi instruksi kepada anak buahnya untuk menurunkan hujan khusus di kebun itu atas perintah Allah. Karena orang tadi panennya sepertiga dipakai untuk infak dan sedekah, Allah ingin membuka pintu rizki khusus bagi dia. Mintanya kepada Allah. Atau berikhtiar membuka pintu rizki dengan cara ikhtiar yang Allah terangkan sebagai ikhtiar yang bisa membuka pintu rizki. Salah satu infak dan sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah seperti satu benih di tanah menghasilkan 7 pohon, 7 batang, dari setiap satu pohon menghasilkan 100 benih. Satu pohon 100 benih, ini ada 7, berarti 700 benih. Satu benih 700 kali lipat. Itu janji Allah yang maha mengatur rizki, mengatur kehidupan kita. Siapa yang infak, Allah buka rizkinya. Minta kepada Allah, bukan kepada malaikat Mikail. Nanti Allah akan kabulkan, diinstruksikan ke Mikail, instruksi lagi ke anak buahnya, atur hujan turun ke si fulan. Nabi sendiri tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kata Allah, qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakan oleh Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat kepada kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakan oleh Muhammad, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keselamatanku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Aku tidak menemukan siapapun apapun yang bisa dijadikan tempat bersandar selain Allah. Itu Nabi disuruh begitu. Tidak bisa memberikan manfaat atau madarat selama hidup, apalagi setelah kematiannya. Oleh karena itu, berziarah kubur dengan maksud meminta kepada penghuni kubur, berdoa, ini syirik. Karena apa? Karena berdoa kepada selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah.
Yang kita wanti-wanti bukan ziarah kubur. Ziarah kubur bagus silakan. Tapi penyimpangan yang dilakukan selama ziarah kubur, baik penyimpangan yang berupa bid'ah apalagi syirik. Silakan ziarah kubur. Jaga diri kita dari kesalahan dan penyimpangan perbuatan ataupun perkataan selama ziarah kubur. Ziarah kubur kita masyru'ah, mubarakah, makbulah, mabrurah. Ziarah kubur kita bernilai ibadah, barakah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperoleh pahala selama kita menjaga diri dari semua penyimpangan yang banyak dilakukan orang selama berziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Kita masuki sesi tanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Silakan. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari banyak penanya. Ustaz, saya simpulkan di antaranya dari hamba Allah di Sumatera Selatan ingin bertanya, di daerah kami ada tradisi Ustaz untuk berziarah setiap ada orang yang baru meninggal di setiap malam dengan membacakan surat Yasin di samping kuburan si mayit. Ini termasuk ziarah yang diperbolehkan atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Bolehkah membaca Al-Quran di kuburan? Pertama, adakah Nabi dan para sahabat melakukannya? Kalau ini baik, bahkan utama, pasti mereka tiap hari. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan ini baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Dan pasti akan mutawatir. Tiap malam bisa-bisa pemakaman baqi sejak zaman dahulu ramai oleh orang yang baca Quran. Ini enggak ada satupun. Ini yang pertama. Kedua, Nabi SAW menyatakan la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya jangan memperlakukan rumah seperti kuburan. Rumah itu tidak dijadikan tempat sholat, tidak dijadikan tempat membaca Al-Quran. Sholat tidak pernah di rumah. Baca Quran tidak boleh di rumah, tidak pernah di rumah. Jangan seperti itu. Sholat di rumah, baca Quran di rumah. Jangan perlakukan rumah seperti kuburan, tidak dipakai tempat sholat, tidak dipakai membaca Al-Quran. Makanya seutama-utama sholat seseorang laki-laki adalah di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang di rumahnya. Kecuali sholat fardu wajib di masjid. Salat sunnah silakan di rumah, qabla, ba'da, duha gitu ya, tahajud, istikharah di rumah. Kecuali tahiyatul masjid nggak boleh di rumah. Namanya juga tahiyatul masjid bukan tahiyatul bait. Nggak boleh di rumah kalau tahiyatul masjid ke masjid. Nah, salat yang lain sunnah lakukanlah di rumah, itu lebih utama. Apalagi bagi wanita, fardu pun lebih utama di rumah, walaupun boleh ke masjid. La tam'a'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang para wanita untuk ke masjid Allah. Silakan izinkan. Tapi rumah mereka lebih baik daripada masjid. Kalau wanita sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki, tak ada fitnah, dia dapat 27 derajat. Sama dengan laki-laki. Tapi kalau dia sholat di rumahnya, lebih besar lagi pahalanya. Karena perkataan wa buyutuhunna khairul lahun,
rumah mereka lebih baik bagi mereka, maksud lebih baik aktsaruha ajra, lebih banyak pahala di dalam rumah untuk wanita. Kalau laki-laki harus di masjid untuk berjamaah untuk sholat fardu, tapi sholat sunnatnya lebih baik di rumah. Baca Qur'annya lebih baik di rumah. Jangan sampai memperlakukan rumah seperti memperlakukan kuburan, nggak sholat, nggak baca Qur'an. Oleh karena itulah maka sholatlah sholat sunnat di rumah. Bacalah Al-Quran di rumah, agar bacaan Quran di rumah menjadi penerang, pengusir setan, dan pengundang turunnya rahmat dan barokah, sehingga rumah kita menjadi rumah yang lebih dicintai malaikat daripada setan laknatullahi alaih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Adir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Agung, Pak. Pak. Baik, silakan Bapak. Ini di luar tema sedikit, Pak. Kalau orang hukumnya berzina, dia kalau di hadapan Allah harus dirajam, Pak. Tapi kalau di Indonesia ini tidak dirajam, apakah masih diampunin, Pak? Baik. Kalau tidak salah tangkap, karena kurang jelas tadi suaranya, hukum berzina menurut aturan Allah dirajam kalau sudah pernah menikah. Kalau belum pernah menikah, bujang dan lajang dijilid 100 kali. Dijilid itu bukan dibikin buku, dicambuk. Allah berfirman, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki jilid, cambuk masing-masing mereka 100 kali. Mau mati mau tidak. Itu kalau bujang lajang. Tapi kalau pernah menikah atau masih punya istri, pasti punya suami berzina, rajam. Bagaimana kalau orang hidup di Indonesia pernah berzina, mau tobat, datang ke polisi ngaku, polisi saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam enggak? Enggak. Dihukum? Tidak. Selama tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, bebas. Datang ke ustaz, ustaz saya sudah berzina, tolong rajam saya. Dirajam nggak sama ustaz? Kalau datang ke saya, tidak, nggak boleh ustaz ngerajam. Warga nggak boleh merajam. Lagi warga umpamanya ke gunung, ada semak-semak bergoyang-goyang, dilihat ada yang berzina, oh rajam, boleh? Nggak boleh, dihukum tuh nanti yang ngerajamnya, di penjara. Karena apa? Hukum rajam, hukum potong tangan, hukum penggal, itu wewenang hakim. Diputuskan setelah melalui proses pengadilan. Dipanggil saksi, saksinya minimal 4 orang untuk kasus perzinahan. Kalau hanya 3 orang, ditolak. Yang 3 orang ini dihukum. Kalau 4 orang, ada nih 4 orang. Tapi gimana persaksian kamu? Ya saya lihat rumput bergoyang-goyang. Nggak bisa. Saya melihat keduanya masuk kamar, 2 jam kemudian keluar lagi sambil cengar-cengir. Nggak bisa. Itu bukan persaksian. Apa pasti di dalam berzina? Tidak. Siapa tahu cuma catur. Saksinya harus menyaksikan perzinahan itu seperti kita melihat tutup botol dimasukkan ke dalam botol. Ya. Atau pengakuan si pelaku, ya saya sudah berzina. Setelah itu baru hakim memutuskan rajam. Tidak gampang, nggak boleh orang biasa, oh ini kita 100 orang menyaksikan, ada CCTV. Rajam, nggak boleh, itu wewenang hakim. Siapa yang melakukan atas nama pribadi atau warga terus memberikan hukuman, maka dia
merebut hak atau wewenang hakim, dan itu dosa, tidak boleh. Ada pencuri langsung potong tangan, nggak boleh. Biarkan hakim melalui proses pengadilan. Itu ijtihad ulama yang menjadi hakim, ya. Jadi nggak akan dirajam oleh ustaz. Pergi ke Saudi, datang ke hakim, saya sudah berzina di Indonesia, rajam. Dirajam nggak? Nggak, pulang kamu, dideportasi. Jadi tidak. Terus gimana tuh tobatnya? Bukankah dosa zinahnya hanya bisa terhapus oleh hukuman? Ketika menjelaskan hadis tentang seorang wanita hamil datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah berzina, ini hamil, rajam saya. Dia tobat. Oleh Nabi SAW suruh pulang kamu, biarkan lahir dulu. Setelah lahir kamu datang lagi ke sini. Setelah melahirkan datang lagi, susui dulu. Dia punya hak disusui 2 tahun. Setelah beres susui datang lagi. Kelihatan orang ini benar-benar tobatnya. Setelah beres susui datang lagi. Akhirnya dirajam. Umar bin Khattab ketika melemparkan batu sambil melontarkan laknat, kata Nabi SAW, la tal'anah, jangan kamu laknat dia, karena dia sudah tobat. Seandainya tobatnya dibagi kepada 70 penduduk orang Madinah, niscaya bahkan tercukupi. Gak boleh dilaknat pelaku maksiat yang sudah tobat. Hadis ini sahih dan ada di dalam bab tobat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah bahas bab ini dan hadis ini. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana kalau di zaman sekarang? Kalau orang berzina mau tobat dan di negaranya diberlakukan hukum rajam, beliau menyatakan kalau dia mau tobat sendirian, rahasiakan. Jangan dibilang kepada siapapun bahwa dia pernah berzina. Tobatlah langsung antara dia dengan Allah, jauhi perbuatan dosa lain, tingkatkan ibadah, insya Allah semoga Allah mengampuninya. Nggak perlu datang ke hakim untuk dirajam. Kalau dia mampu tobat dengan sesungguhnya, itu pertama, opsi pertama. Opsi kedua, kalau dia khawatir terjerumus lagi, dia tahu kapasitas imannya dan lingkungannya sangat mendorong untuk terjerumus lagi. Kalau tidak minta dirajam, dia dikhawatirkan terjerumus lagi, silakan datang ke hakim minta dirajam. Kalau dia diyakini tidak mampu menahan diri lagi untuk berzina, silakan ke hakim minta dirajam. Ini kalau orang tersebut hidup di negara yang memberlakukan hukum Islam seperti itu. Dan tak ada negara di dunia ini yang berlakukan hukum itu selain Saudi. Negara lain tidak, walaupun negara Timur Tengah, di Qatar, di Oman, di Suriah, di Kuwait, tidak ada hukuman rajam dan tidak ada hukuman potong. Kecuali di Saudi masih ada. Apalagi di Indonesia tidak. Nah, dan ini diambil kenapa cukup bertobat saja, karena Nabi SAW memberikan kesempatan kepada wanita itu untuk berubah pikiran. Pulang, biarkan anakmu lahir dulu, dia nggak berdosa. Berharap semoga udah tobat sendirian aja. Ketika sudah melahirkan, pulang lagi, susui lagi. Berharap semoga dia tobat sendirian aja. Itu kalau hidup di negeri Saudi yang berlakukan hukum Islam. Lebih baik tobat dulu, jangan diomongkan kepada orang lain, cukup rahasia dia dengan Allah, tobat dengan sebelum Allah semoga ampuni. Adapun kalau di negeri yang tidak berlakukan hukum Islam seperti di Indonesia, orang berzina mau tobat gimana? Rahasiakan, nggak boleh diberitahukan kepada siapapun, termasuk kepada ustadz dalam rangka konsultasi. Jangan ngomong, ustadz saya sudah berzina, gimana tobat? Jangan.
Sembunyikan. Tapi kita ingin fatwa. Bilang ini kasus orang secara umum. Ustaz, kalau ada orang yang pernah berzina, dia masal mutobat gimana? Jangan dibilang itu saya. Biar samarkan, walaupun Ustaz tahu, tahu nih sih ini. Tapi tidak dipastikan, mungkin saja memang kasus orang lain yang minta ditanyakan kepada dia. Mungkin saja. Ustaz enggak, tahulah kamu, enggak akan begitu. Mungkin kasus orang lain. Kalau begitu Ustaz suudzon nanti. Dia akan husnudzon mungkin orang lain. Dia akan memberikan fatwa. Dia akan memberikan jawaban dengan mengutip penjelasan para ulama dalam masalah itu. Jadi kalau di Indonesia yang tidak mungkin dirajam, tobatnya apa? Pertama, berhenti dari perbuatan. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, meninggalkan lingkungan, pergaulan, atau apapun yang bisa menyeret dia kembali kepada perbuatan keji tersebut. Apalagi zaman sekarang ada aplikasi yang memudahkan untuk itu. Hapus, jauhi, hapus, jauhi. Kan ada apa prostitusi online ya. Mungkin ada aplikasi, jangan sampai ada di HP kita, di tablet kita, di komputer kita, jangan. Saya sering mendapatkan pengaduan dari ibu-ibu rumah tangga. Ustaz, suami saya berzina. Dari mana ibu tahu? Saya tahu dari HP-nya ada aplikasinya. Efek dari kepo. Tapi itu terjadi ya. Teknologi memudahkan untuk kebaikan, tapi juga untuk keburukan. Nah seperti itu. Jadi tinggalkan semua itu. Tobat, ibadah, amal soleh, jauhi kemungkaran dan dosa selain berzina, apalagi berzina. Tinggalkan lingkungan yang pernah menyeret kita, tinggalkan kawan-kawan yang pernah menyebabkan kita terjerumus ke sana. Blok semua medsosnya, nomornya, jangan sampai ada komunikasi lagi yang membuat kita terpancing lagi. Sekarang kita lagi tinggi iman, tobat, nanti ketika turun tergoda lagi bisa saja. Maka tutup pintu-pintu keburukan yang mengarah ke sana. Menyesal, lakukan penyesalan, tinggalkan, bertekad tidak mengulang kembali, tinggalkan seluruh hal yang bisa menuntun kita kembali ke arah sana. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang tersebut. Wallahu a'lam. Silakan terakhir Adyar ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Terakhir pertanyaan dari hamba Allah di Bandung, ingin bertanya Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Apakah boleh bersusah payah safar untuk menuntut ilmu? Misal saya di Bandung dan sesekali ingin safar ke Jakarta 1 hari untuk menuntut ilmu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Taiba jazakallahu khairan. Yang dimaksud melakukan safar yang tidak boleh berpayah-payah adalah karena keutamaan tempat yang akan kita datangi dianggap lebih utama karena ada kekhususan. Itu tidak boleh. Karena yang utama dan ada kekhususannya 3 masjid. Selain itu tidak. Adapun kalau berpayah-payah, bukan karena tempat itu dianggap spesial, tapi tempat itu ada sesuatu yang kita tidak dapat di tempat kita. Seperti belajar. Kita dari Indonesia belajar ke Mekah, ke Ummul Qura, belajar ke Madinah di Jamiatul Islam, belajar ke Riyadh di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Itu semua tidak ada di sini, atau ada tapi tidak sekualitas di sana. Kita keluarkan uang puluhan juta, kita perjalanan jauh dan ya itu boleh. Jihad boleh. Dakwah, umpamanya ustadz dari Indonesia diundang ke negara kafir, di Eropa, di Amerika atau di Asia Timur, ke Korea, ke Jepang, ke Cina, negara-negara kafir.
Kaum muslimin di sana butuh dai, butuh ustaz. Mengundang ustaz dari Indonesia dengan berbahasa Indonesia. Karena orang Islam di sananya orang Indonesia. Perjalanan jauh, biaya puluhan juta, minimal seminggu, penerbangannya belasan jam. Boleh? Boleh. Karena motivasinya bukan karena keutamaan tempat yang akan dituju, tapi karena panggilan dakwah. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Jauh. Kalau sekarang dari Madinah ke Yaman itu harus pakai paspor, melalui beberapa border pemeriksaan, mungkin saja harus ada visa, mungkin wallahu a'lam. Dulu nggak ada bus, nggak ada pesawat, berhari-hari jalan atau pakai unta, pakai kuda, payah ya. Bukan mengunjungi 3 tempat itu, tapi karena aktivitas amalan agung yang enggak harus diemban oleh mereka. Boleh. Karena alasannya bukan menganggap keutamaan tempat yang akan dikunjungi, bukan. Kalau 3 tadi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, karena keistimewaan tempat yang dikunjungi. Kalau ini motivasinya bukan itu, tapi karena kebutuhan yang tidak bisa ditunaikan di tempat kita. Termasuk berobat boleh. Kalau ada penyakit obatnya hanya ada di negara kafir, tidak ada di negara kita, silakan ke sana. Walaupun di negara kafir. Itu tusyaddu rihal, iya, biaya gede, lama, pakai pesawat belasan jam, selama di sana juga biaya besar. Tapi nggak ada di tempat kita, dan itu urgen, menyangkut nyawa. Ya boleh. Karena motivasinya bukan memuliakan tempat yang dituju seperti Mekah, Madinah, dan Aqsa, bukan. Tapi karena aktivitas dan kebutuhan yang kita lakukan di sana. Jadi berpayah-payah menuju ke tempat jauh selain ketiga masjid, tapi untuk belajar yang tidak didapat di Indonesia, di tempat kita sendiri, atau untuk dakwah, atau untuk berobat, bukan karena memuliakan tempat yang akan dituju, tapi ada kebutuhan yang harus kita tunaikan yang tidak terdapat di negara kita, itu boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan sambung kembali penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.